Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak dan Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di tutorial akhir tahun 2021. Ya, hari ini hari terakhir ya untuk tahun 2001. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa saya akan membuat tutorial untuk akhir tahun dengan voting. Jadi nanti saya tunjukkan hasil votingnya. Jadi karena memang tidak bisa ada workshop akibat pandemik, maka saya tetap sharing ilmunya kepada Bapak dan Ibu karena banyak juga yang menggunakan robot. Jadi biasa saya ajarkan di dalam kelas, sekarang tidak bisa. Saya rasa tetap harus di-sharing lah. Nah, topiknya nanti topik yang terpilih adalah VPS signal. Nanti kita akan lihat hasilnya. Ini adalah bagian pertama Bapak dan Ibu. Ini adalah hasil kemarin votingnya yang ditutup minggu lalu kalau tidak salah ya, beberapa hari yang lalu. Jadi voting ini di post di Telegram channel Deep Learning Trading. Jadi Bapak dan Ibu, saya berikan 4 topik. Topik pertama itu adalah tentang psikologi trading ya. Jadi ini selalu ditawarkan dan ini diajarkan di dalam trading as a business. Lalu volume price analysis signal. Untuk tutorial tengah tahun 2021 kita adalah volume price analysis. Nah, sekarang lebih ke teknikalnya, ke tekniknya. Nah, ini sebagian saya ajarkan di dalam workshop volume price analysis. Supply and demand ini saya ajarkan di dalam volume price analysis dan prinsipal Dow theory. Ini adalah basic dari kalau Bapak Ibu ingin bermahzab seperti saya, trading menggunakan VSA atau volume price analysis, maka hal pertama yang harus dipahami adalah prinsip Dow theory, termasuk nanti Wyckoff laws. Voting kali ini ada 331 suara Bapak Ibu, untuk mid year sekitar 400-an ya, 441 gitu. Sekarang kita 331, agak turun. Yang memberikan suara mungkin yang lainnya merasa topiknya tidak menarik atau mazhabnya berbeda, tidak masalah ya. Ini terpilih adalah volume price analysis sebesar 35%, jumlah vote-nya adalah 117. Supply and demand ya, mungkin next time kalau kita masukkan supply and demand mungkin bisa. Supply and demand ini saya trading menggunakan supply and demand karena saya percaya bahwa volume naik karena demand lebih besar daripada supply, bukan karena berita atau apa ya, bukan karena hal-hal lainnya. Masalahnya demand-nya naik karena ada berita, karena ada laporan keuangan, karena ada faktor apapun itu urusan lain lagi ya. Jadi sebagai trader, ketika berkaitan dengan pergerakan harga, ketika demand-nya lebih besar dari supply, biasanya harganya naik. Dan itu hukum yang berlaku yang saya pegang selama ini. 28%, sekitar 92 vote. Physical trading. Jadi physical trading ini adalah yang paling penting menurut saya. Jadi kalau kita belajar segitiga begini ya. Ini adalah technical, ya ini adalah robot, ini adalah money management, di sini adalah psikologi trading. Jadi yang paling penting adalah psikologi trading dan ini prinsipal Dow theory. Kalau Bapak Ibu, sepertinya banyak juga yang berminat volume price analysis. Nah, Dow theory ini adalah yang paling penting ya, paling dasar. Ini adalah basicnya. Kalau di workshop diajarkan di awal-awal ini. Oke, itu dia hasilnya. Kita terima kasih kepada yang sudah memberikan voting Bapak Ibu. Kalau yang juga pilihan yang lain, insya Allah next time ya. Insya Allah kalau menurut saya sih tidak perlu ada lagi ya. Mudah-mudahan nanti ada workshopnya. Karena saya akan ajarkan full ini. Jadi ada yang bertanya kapan ada workshop? Workshop sementara tidak ada Bapak Ibu karena pandemik. Kita kesehatan lebih penting, ilmu tetap bisa di-sharing. Lagi pula menurut saya sih dasar-dasarnya sudah diberikan, nanti saya akan berikan referensi, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Intinya adalah practice make perfect Bapak Ibu. Ilmunya begitu-gitu saja. Perbedaannya adalah dilatih tiap hari gitu. Jadi seperti Bruce Lee ya, jurusnya cuma itu saja. Saya cuma pakai VPS saja. Tapi saya latih tiap hari bertahun-tahun
Sekarang 16 tahun saya sudah di pasar saham Indonesia ya. Nanti setelah vaksin selesai atau booster ya, nanti kita akan ada lagi. Parameternya adalah sekolah dan kampus semuanya sudah buka, bukan sekolah sebagian-sebagian. Sekarang semuanya sudah buka. Sekarang belum. Saya juga bukan lembaga pemberi pengajar workshop, bukan, karena waktu ada kosong aja dulu. Dan sekarang kalau pekerjaan juga mulai banyak, mungkin sekali-sekali bolehlah ada workshop, tapi tidak akan seperti lembaga pengajar workshop yang lainnya. Baik, untuk tutorial tahun ini ada topik adalah VBA signal. Saya bagi dua. Pertama, sign of weakness, yaitu bagian satunya yang kita akan bahas sekarang. Yang bagian kedua nanti Bapak Ibu bisa ikuti setelah video ini selesai adalah sign of strength ya. Jadi part 2 dari VBA signal. Untuk itu Bapak Ibu tetap harus ada persyaratannya. Untuk volume price analysis tidak bisa langsung sinyal, tidak bisa langsung Bapak Ibu langsung masuk. Jadi saya sarankan ada beberapa persyaratan yang Bapak Ibu harus dulu pelajari. Bagi Bapak Ibu kalau bisa sudah ikut trading as a business. Karena apa? Karena apapun sinyalnya dari VPA ini tidak ada gunanya kalau Bapak Ibu tidak bisa membuat trading plan, tidak bisa memasukkan sinyal itu ke dalam money management, dan tidak bisa mengontrol risk dan risiko tradingnya. Jadi tidak ada gunanya ini. Ya. Mau ilmu apapun, bandarmologi, kayak open semangan low, tidak ada gunanya kalau tidak bisa menghitung risk dan membuat trading plan. Apapun, berdasarkan pengalaman saya 16 tahun di saham itu, apapun tekniknya, setelah saya coba macam-macam dulu, sampai saya cocoknya dengan volume price analysis, ternyata risk management dan risiko trading setelah money management itu tetap terpakai. Jadi itu kalau bisa, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Ini adalah peringatannya. Jadi apapun nanti yang Ibu baca di sinyal VPA, wajib punya money management, wajib punya trading plan. Nah, sebelumnya di akhir tahun lalu ada namanya market structure. Di sini adalah fundamental dari VPA analysis dan VPA signal. Jadi sebelum Bapak Ibu menonton VPA signal, stop video ini, tonton dulu market structure tutorial akhir tahun 2020. Nanti saya berikan linknya di YouTube ini atau keluar di sinyal di sini ya. Dan karena signalnya volume price analysis signal ini adalah bagian dari ilmu implementasi dari ilmu volume price analysis, maka Bapak Ibu wajib menonton tutorial mid-year 2001 tentang volume price analysis. Jadi market structure, volume price analysis ini saya ajarkan di kelas advance. Kelasnya advance, ilmunya level advance ya. Jadi wajib punya trading plan as a business. Setelah itu untuk advance-nya baru VPA ya. Nah, jadi sebelum melanjutkan ini, mohon ditonton dulu volume price analysis tutorial mid-year tahun 2000. Sudah ada di YouTube-nya ini Bapak Ibu, tinggal ditonton saja. Minimum dasar-dasarnya sudah ada. Kalau ke yang advance-nya memang tidak diajarkan ya. Karena di dalam tutorial mid-year dan end-year ini, saya hanya mengambil 10% sampai 20%. Sisanya masih banyak sekali. Bapak Ibu nanti bisa belajar sendiri. Oke, ini flashback untuk volume price analysis sampai saat ini baru ada 2 batch yang jadi kelas advance. Mereka ini sudah ikut trading as a business dulu, baru boleh ikut volume price analysis. Kok nggak bingung nanti sinyalnya untuk apa gitu. Jadi perbedaan nanti kalau sama-sama menggunakan sinyal VPA, tapi satu bisa profit, satu enggak, ternyata dibedakan oleh trading plan dan money managementnya. Jadi itu, nah untuk sinyalnya hanya 10% atau 20% dari materi workshop yang diajarkan. Jadi mohon maaf, jadi tidak semua yang diajarkan Bapak Ibu ya. Tidak semua di-sharing karena keterbatasan waktu juga. Insya Allah nanti kalau pandemi selesai kita bikin batch ketiganya. Nah, kalaupun Bapak Ibu tidak bisa sempat berikut workshop karena memang masih pandemi, jadi ilmu itu bisa diperoleh ya Bapak Ibu bisa ini. Cuman learning curve-nya kalau di workshop itu diajarkan lebih apa yang setelah saya alami 16 tahun ini. Jadi lebih shortcut.
pemahamannya ya, tapi tetap harus praktis. Nah, di sini ada beberapa buku yang sudah saya pelajari sekian banyak ya, selain buku-buku lainnya. Nah, di sini ada Anna Colling, di sini ada Villa Hermosa ya, ada Erwin Levere, ada David Hayes, ada Mark Leibovitz, Gavin Holmes, ya, Wyckoff sendiri. Jadi silahkan dibaca, cari sendiri bukunya. Kalau bisa beli di Amazon ya, beli buku aslinya supaya apa? Supaya berkah ilmunya. Nanti kalau pakai bajak-bajakan nggak berkah pula ilmunya. Nah, oke, itu dia intronya Bapak Ibu. Sekarang kita akan masuk ke part 1 dari sign VPA sinyal. Sebelum ini juga saya tidak bisa langsung masuk ke VPA sinyal. Saya harus intro dulu ya. Nanti ada intro tentang market manipulation karena intinya di pasar saham itu tidak seindah yang dibayangkan ya. Tidak semua orang ingin profit, tapi tidak semua bisa profit. Kenapa bisa begitu? Karena prinsip dari capital market yaitu pasar modal prinsipnya adalah mazhabnya ada kapitalis. Jadi di dalam kapitalis itu tidak ada namanya dalam kapitalisme ya, tidak ada namanya keadilan sosial. Nggak ada ya. Jadi siapa yang punya kapital besar, namanya kapitalismenya, dia yang memegang kendali ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu kapitalnya kecil, harap tahu diri gitu ya. Jadi harap tahu diri bagaimana menempatkan diri di market. Jadi seperti itu. Jadi jangan berpikir bahwa prinsip-prinsip Pancasila kelima itu berlaku, tidak ada keadilan sosial keadilan tidak ada di. Kesetaraan mungkin ada ya, tapi berlaku prinsip MH, efficient market hypothesis, bahwa mau dibilang kesetaraan, oke, kita sama-sama bisa bid over, tapi ternyata berkaitan dengan informasi terjadi ketidaksetaraan. Nah, ini ada namanya efficient market hypothesis ya, ada marketnya efisien, semi efisien. Oke, tidak akan bahas di sini. Nah, saya akan sampaikan sedikit tentang VPA sinyal ini. Jadi kalau belajar VPA, volume price analysis, agak berbeda dengan price action ya, Bapak Ibu. Kalau pernah tahu price action misalnya bullish engulfing ya, doji, itu adalah price action. Bagaimana menganalisa pergerakan price. Tapi kalau VPA adalah price candle ya, dia membahas candle by candle. Kalau kita pakai Japanese candlestick, tapi versus volume. Sementara orang price action tidak menganalisa volume. Mengapa kita menganalisa volume? Karena price action ini bisa dimanipulasi. Price action dimanipulasi. Dilukis oleh sebutkanlah bandar atau kalau mau sopan market maker atau smart money atau yang lain-lainnya ya, atau smart hand, dia bisa dilukis. Tetapi dengan adanya volume sedikit susah, walaupun bisa ya, sedikit susah. Maka ada validasi dan anomali. Jadi kita bisa lihat, oh ini anomali, kita tahu. Perbedaan di sana. Jadi tetap kita akan menganalisa candle by candle pattern, tetapi kita juga harus melihat background-nya, price background-nya, market structure ya, background-nya, trend background. Trend kan ada dua ya, uptrend, trending atau trading. Nah, untuk itu VPA sinyal ini di-apply pada Wyckoff model. Bapak Ibu silakan nonton tutorial yang lalu Year 2021 tentang Wyckoff structure ya. Jadi di dalam struktur Wyckoff ini Bapak harus lihat sinyal itu berada di mana dalam struktur Wyckoff, apakah di akumulasi, apakah di marking up, harus dilihat. Dan hukum Wyckoff ya, ada 3 hukum Wyckoff. Supply and demand, effort and result. Nah, silakan.
Saya tidak akan bahas di sini, mungkin ada sedikit disinggung di mid-year ya. Kalau tidak, Bapak Ibu bisa belajar sendiri, karena waktunya tidak cukup, karena kita topiknya membahas sinyal ya. Tapi sinyalnya harus paham ini, gitu masalahnya. Maka saya ingatkan kembali tentang VP sinyal. Ini kelas advance-nya masalahnya. Nah, kalau Bapak Ibu melihat nanti di VP sinyal, biasanya akan bertemu sinyalnya lebih dari satu, bisa 2, bisa 3 gitu. Jadi semakin banyak semakin sinyal. Bahkan ada yang kontradiktif. Kalau kontradiktif berarti undecisive gitu saja. Kontradiktif, misalnya no supply sama no demand, berarti undecisive dia. Dia mengatakan no supply juga no demand. Nah, VPA sinyal di teksnya nanti di chart VPA ada 3 color Bapak Ibu biar simple. Jadi kalau Bapak Ibu melihat warnanya merah seperti ini nanti, itu adalah sign of weakness ya. Jadi namanya sign of weakness, sinyal-sinyal, lampu sen. Sinyal-sinyal untuk melemah. Juga kalau warna hijau, sign of strength. Kalau kuning berarti dia weak signal. Jadi weak signal biasanya berkaitan dengan low volume. Kalau tidak ada low volume, kalau tidak ada berkaitan dengan volume, maka dia hanya 2 saja. Tapi karena ada volume, maka kita bisa pisahkan dia. Itu perbedaannya. Jadi Bapak Ibu kalau memang bermahasiswa garis keras price action nggak apa-apa juga, tapi ingat ada volume di situ yang adalah nyawanya dari market itu adalah pergerakan market itu adalah volume ya, breath ya, nafasnya ya, denyut jantung juga. Kehidupannya adalah volume sebenarnya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kalaupun ada sinyal, kita harus siap dengan worst situation. Disitulah bergunanya trading as a business. Kita punya plan A, plan B, plan C. Karena walaupun ada sinyal dari VPA, kita harus siap dengan worst situation atau business plan-nya, trading plan-nya untuk kalau sinyal itu ternyata tidak valid. Oke, contohnya seperti inilah ya, Bapak, kita sudah biasa ya. Kalau pasar saham itu penuh dengan tikungan ya, Bapak Ibu, dan surprise-nya banyak ya. Tikungan sana, tikungan sini. Nah, kalau kita lihat ini ada maaf, tidak ada diskriminasi bahwa ini kalau ada pengendara sepeda motor, dia sennya kiri, tetapi tiba-tiba dia belok kanan. Kita bingung. Anggaplah kita tidak tahu belokan ini karena tidak kelihatan ya, karena dia sangat patah jebakan ya. Belokan Cilukba. Kita dari belakang tidak tahu, kita awam ya. Tiba-tiba dia sen kiri, dia ada di sen kiri. Nah, dia tiba-tiba belok kanan. Walaupun kita bisa membaca struktur besarnya, oh ini depannya tembok, ya. Tapi dia sen kiri kan. Tapi ternyata dia belok kanan. Nah, itulah berguna kita melihat big picture-nya, misalnya weekly-nya, kita lihat, oh dia tidak mungkin lurus karena ada tembok. Tapi dia bisa kan kasih sinyal kiri. Nah, itu. Jadi dia bisa kasih sinyal kiri tapi beloknya kanan. Nah, itu dia, tidak ada single holy grail ya di sinyal VPA, maka disclaimer-nya on. Apapun sinyalnya kita harus siapkan plan-nya, itu maksudnya. Jadi sinyal itu tidak harus valid ya, tidak selalu valid ya. Jadi begitu ada sinyal kita siapkan plan kita, juga siapkan plan terburuk. Oke, nah ini saya singgung sedikit Wyckoff model untuk mengingatkan tadi ya. Jadi di Wyckoff model nanti kita harus lihat sinyal itu terjadi di sini, terjadi di sini, di atas ini atau di mana gitu. Dia bisa terjadi di mana saja. Karena apa? Candle by candle analysis. Kenapa bisa muncul di mana-mana? Karena dia candle by candle. Tapi setiap dia muncul kita lihat berada di Wyckoff itu di mana. Nah, saya kebetulan mazhabnya volume price analysis, model yang saya pakai adalah Wyckoff. Bapak Ibu, kalau bisa saya sarankan kalau mau belajar volume price analysis juga modelnya pakai Wyckoff gitu. Karena kita tidak perlu reinventing new wheel ya. Jadi kalau ada di pasar saham Indonesia dia mengatakan dia adalah penemu gitu. Wah, saya juga pengen berguru gitu. Kita tidak perlu menemukan baru karena Wyckoff model ini sudah teruji dari 100 tahun yang lalu juga sampai sekarang masih belum ada yang berubah. Cuman mungkin orang kebutuhan marketing, kebutuhan apa, pom-pom segala macam mengatakan dia adalah founder. Kalau saya tidak founder, saya belajar ya, saya belajar dari dulu. Oke, seperti ini. Nah, juga kita harus lihat bahwa di mana struktur ini kita lihat di struktur itu harga itu bergerak ya, harga itu bergerak, dia mengikuti fase seperti ini disebabkan oleh supply and demand. Jadi kalau kita lihat, ini kalau dia sudah ke bawah, dia oversold istilahnya, dia akumulasi. Di sini ada zona demand ya, akumulasi. Jadi terjadi akumulasi, sebenarnya dia oversold demand area.
Ketika demand bergerak lebih besar dari supply, maka dia akan naik. Selama dia demand tidak besar dari supply, maka dia tidak akan naik. Nah, tidak semua orang bisa membuat tiba-tiba demand lebih besar dari, tidak tiba-tiba sih. Dia kejadian tidak tiba-tiba. Kita bisa, kalau kita punya jam terbang, misalnya saya sudah 16 tahun, udah 10 tahun mau menggunakan VPA, saya bisa membaca, oh ini kapan akan dia sudah cukup. Itu kita bisa punya institusi, tapi intinya bisa dipelajari. Ya, terjadi akumulasi selama tidak ada demand lebih besar dari supply, maka dia tidak akan breakout. Ya, tidak akan breakout, tidak akan masuk ke fase berikutnya, marking up. Nah, di sini juga bisa terjadi sinyal-sinyal yang sama. Jadi itu jam terbang nanti. Jadi kalau Bapak Ibu bingung awal-awal, tidak apa-apa, itu yang saya maksudkan. Terus belajar, keep practice membaca market ini, karena setiap saham itu bandarnya beda-beda. Setiap saham itu sopirnya beda-beda. Tetapi strukturnya bisa kita baca sama, perilakunya sama. Manusia beda-beda, tapi secara keseluruhan human behavior itu sama, Bapak Ibu. Human behavior berbeda dengan, secara umum berbeda dengan fish, ikan ya. Behavior ikan itu beda dengan manusia, karena memang berbeda barangnya. Kalau selama ini sama masih. Nanti kecuali trading sudah robot full, ada yang pakai robot high frequency trading atau itu sudah dibedakan dengan manusia, mungkin agak berbeda. Maka dia kalau dia naik terus, maka pada suatu saat harus akan terjadi overbought, akan didistribusi ya, akan distribusi. Nah, sekarang distribusi dari mana ke mana? Itu pertanyaan kita. Nah, maka dia akan, ketika supply-nya lebih besar karena ada distribusi, maka dia akan turun harganya. Disebut dengan marking down. Ya, seperti itulah. Nah, sekarang distribusi tadi. Distribusi dari mana ke mana? Istilahnya macam-macam. Kali Bapak Ibu kalau baca buku tentang Wyckoff atau tadi referensi yang saya berikan, makanya dia mengatakan ada istilah strong hand dan weak hand kalau di Wyckoff itu ya. Jadi dia mengatakan sebenarnya distribusi adalah proses distribusi dari pemain besar, pemain besar, tetap pemain besar atau bandarnya atau market maker. Nah, market maker ini juga hati-hati. Market maker tuh banyak macam. Kalau ada market maker yang jujur, sering publish di acara TV, itu agak aneh juga. Tapi mungkin juga ya, mungkin juga dia market maker. Tapi untuk mungkin ya yang dia lakukan. Tapi secara umum, kalau kita bicara siapa sih? Bukan Alexander Elder. End-to-end penulis Jesse Livermore atau siapa ya? Dia mengatakan di market itu tidak ada yang smart money terlalu smart, tidak ada juga dumb money yang too dumb ya, tidak ada. Jadi semuanya kadang-kadang tidak ada pakemnya, maksudnya smart money tidak selalu smart, kadang-kadang dia tidak smart juga gitu. Di saat dia tidak terlalu smart itulah kadang-kadang kita bisa beruntung. Jadi lebih pada intinya dia adalah operator ya. Jadi dia distribusi dari large operator yang punya pengendali besar. Karena mengapa ada begitu? Karena seperti tadi saya jelaskan, dia sistem kapitalis. Kapitalis ini siapa yang bisa mengatur tergantung kapitalnya. Nah, jadi gitu ya. Jelas siapa yang mendistribusi adalah yang punya kapital besar. Transfer dari strong hand operator to the retail atau weak hand. Nah, di sini dikenalkan ada Wyckoff, ada weak hand, ada strong hand. Silahkan baca bukunya. Untuk detailnya saya akan share di inilah. Kalau di workshop saya kasih detail-detailnya. Tapi istilahnya seperti itu. Kita gunakan strong hand dan weak hand. Weak hand ini istilahnya retail lah. Baik. Akumulasi juga gitu. Sebaliknya adalah absorpsi dari retail yang jual large operator atau smart money atau market maker atau apalah namanya untuk menyerap akumulasi di fase saham dari weak hand menuju strong hand, begitu. Menurut buku. Jadi ini adalah menurut teorinya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa baca sendiri lah, nanti pemahamannya kalau berbeda juga nggak apa-apa ya. Jadi istilahnya begitu.
Oke, kita sudah ada paham distribusi, ada akumulasi, kenapa dia naik, kenapa dia turun, ada istilah weak hand, ada strong hand. Saya rasa cukup. Nah, ini dia kalau kita lihat dari price chartnya, jadi uptrend, marking up. Nah, di sini terjadi distribusi ya. Jadi distribusinya juga ada pattern-pattern di dalamnya. Ini nanti ada price action atau VPA kalau digabung dengan volume ya. Jadi di sini itu muncul sinyal, di sini juga ada muncul sinyal karena karakter ini kalau price action hampir sama dengan ini, tapi kita harus lihat big picture-nya, strukturnya di mana. Itu maksud saya, Bapak Ibu harus lihat strukturnya ada di mana. Nah, sekarang kita adalah sign of weakness. Sign of weakness umumnya terjadi di fase distribusi ya. Jadi fase uptrend sampai distribusi gitu. Oke. Nah, sekarang saya masuk sedikit market manipulation. Jadi ini ada teorinya juga, tapi saya tidak akan jelaskan detail. Jadi jadi kalau di pasar saham itu sebenarnya Bapak Ibu dari pengalaman saya trading itu simple ya, simple sekali trading, tapi not easy. Jadi kalau Bapak Ibu kuliah finansial, kuliah di sekolah bisnis seperti saya di sekolah bisnis ITB atau di sekolah bisnis lainnya atau kuliah ekonomi yang tentang pasar saham, kita akan lihat Bapak Ibu. Jadi kalau profesornya bilang, "Ayo investasi di pasar saham Indonesia." Jadi kita masukkan misalnya sekian dolar atau sekian rupiah, insya Allah perusahaannya bagus, dia akan memberikan dividen berlipat-lipat kepada kita dalam waktu tertentu. Biasanya jangka panjang ya. Jam tertentu. Tapi anggaplah ini duit kita mungkin 5 juta lah ya, 10 juta. Kita mau berharap besar juga di pasar market. Ya, mungkin dia akan memberikan berlipat-lipat, tapi waktunya ya. Dari 5 juta bisa sampai 5 kali lipat 25 juta itu butuh waktu yang panjang sekali. Sementara di pasar saham, ya, pasar saham, ini indah sekali ceritanya. Kita pemula, kita belajar di kelas, ya, tapi begitu kita masuk pasar saham, yang terjadi di pasar saham itu ya siapa kapitalis terbesar dia yang mengendalikan ya. Jadi sini ada trader culun yang baru mau masuk market, belajar buku, belajar Lo Keng Hong, belajar Warren Buffett, begitu masuk dia masuk laporan keuangan bagus, apa bagus kok turun gitu. Berita bagus kok nyangkut gitu loh, dimakan sama ini, dimakan sama ya, begitulah kapitalnya semakin besar dia semakin besar. Nah, saya tidak akan bahas ini, tapi pada intinya simple, tapi tidak mudah, karena tergantung kita memandang market. Disitulah faktornya, nanti ada faktor resiko dan faktor psikologi. Oke, maksud saya resiko kita beda-beda, psikologi kita beda-beda, jadi setiap orang akan berbeda-beda ya. Walaupun nanti teknikalnya bisa pakai sama-sama pakai VPA atau sama-sama pakai bandarmologi, sama-sama pakai price action, sama-sama pakai MACD Golden Cross, tetapi hasilnya berbeda karena faktor manusianya yang tadi, risk profilnya beda-beda, psikologi tradingnya beda-beda, tidak sama. Kalau di sini kan seolah-olah sama, Bapak Ibu masukkan ada 100 orang yang masukkan ini, kalau perusahaannya memberikan dividen 100-nya dapat, tapi ternyata tidak seindah itu ya. Oke, nah ini tentang market manipulasi ya. Jadi berdasarkan definisi dari Fischel bahwa market manipulasi itu memang terjadi di pasar saham, pasar market finansial manapun. Saya pernah di forex ya, terjadi ya di harga daging sapi di pasar Majestic Jakarta Selatan aja bisa naik tinggi itu menjelang Lebaran tuh. Bisa ada unsur manipulasinya ya. Jadi ada harga bawang, jadi pas panen petani izin impor bawang dibuka, begitu panen diguyur sama market maker bawang, harganya jatuh, petani tidak mau tanam ini, begitu langka sudah harganya dikerek tinggi. Atau harga telur itu marketnya memang begitu. Jadi ada manipulasi apapun bentuknya, nanti saya jelaskan sedikit saja ya, tidak ini adalah aktivitas atau transaksi yang dilakukan untuk memberikan misleading signal gitulah ya, petunjuk yang salah, indikator yang salah, misleading signal terhadap supply atau demand atau harga ya dari financial instrument ini menurut dia. Tetapi kalau mau gampang Bapak Ibu, karena kini bukan kuliah ya, jadi Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti di Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal. Jadi di situ bab 11 ada
penipuan, manipulasi, market manipulasi, perdagangan orang dalam sudah ada detailnya ya. Tindakan baik langsung atau tidak langsung menciptakan gambaran semu, menyesatkan dan bla bla bla. Ada di sana orang dalam, ada macam-macam. Jadi bisa dibaca sendiri. Tapi Bapak Ibu harus percaya ada market manipulasi. Walaupun sudah dilarang tetap terjadi dengan segala bentuk kepintaran dan trik-triknya ada. Oke ya, jadi contohnya pools ya, ada black pool, black pool ya. Jadi saya tidak akan bahas ada churning ya. Jadi aktivitasnya makanya di VSA itu ada churn. Kalau di chat VSA itu ada churn. Dia coba mengidentifikasi adanya churn. Churn itu cari sendiri lah ya, churn itu churning. Jadi Bapak Ibu ada churn, jadi dia aktivitasnya banyak gitu, tapi harga nggak kemana-mana. Ya, stock basing, pump and dump mungkin beberapa orang tahu, di pump terus tiba-tiba di dumping, ramping, dinaikkan pelan-pelan. Wall Street, beberapa operator ya beret tiba-tiba disikat seperti dulu Beni Cokro ya, udah naik tinggi, disembelih ya. Sekarang nggak bisa karena minus 7. Terus tarik ulur, tarik ulur, itu bisa macam-macam ya. Corner market, Bapak Ibu bisa cari sini teorinya ya. Ada teks di internet banyak ini. Tapi macam-macam Bapak Ibu bentuknya, macam-macam. Ya mulai berita, kayaknya stock basing ini berita ya. Dia pakai berita, pom-pom bisa gitu. Pom-pom dia sebar di grup-grup. Mengapa saya tidak punya grup saham? Karena nggak punya waktu juga ya. Terus dulu saya ikut namanya waktu saya pertama-tama kali belajar saham, ada namanya Yahoo Group, obrolan bandar ya, karena itu dulu lah awal ya sekitar 2004. Itu isinya macam-macam lah ya, itu banyak lah, ada pom-pom segala macam. Maka saya tidak suka ikut grup yang terlalu banyak debat, terlalu banyak ini. Di Stockbit aja saya kalau di debat orang saya diam ya, saya diam karena nggak ada gunanya. Baik, itu ya Bapak Ibu bisa belajar. Tapi intinya market manipulasinya ada. Bentuknya macam-macam, implementasinya macam-macam. Salah satu paling umum ya bisa dengan pom-pom, dengan berita, atau dengan melukis harga ya. Price action-nya bisa dibentuk oleh mereka. Mana ya, ada quote stuffing nih, high frequency trading ya. Jadi kita lihat chartnya itu tinggi gitu, padahal bisa oper-operan mereka high frequency trading. Bisa. Jadi kalau kita buka running trade kita, dia cepat banyak sekali transaksinya. Itu quote stuffing. Macam-macam ya, saya tidak pula mau bahas ini. Oke, nah kita lanjut dengan strong hand, weak hand tadi, bahwa strong hand kalau menurut Wyckoff adalah operator adalah pihak di pasar market yang secara umum well informed. Ya, well informed. Karena ini masuk ke teori tadi efficient market hypothesis, EMH. Ya, market kita, pasar saham Indonesia saingnya tidak efisien. Maksud saya, tidak semua informasi terbuka secara adil. Ada segelintir kelompok yang bisa mengetahui informasi terlebih dahulu. Kita hanya yang adil sementara ini hanya ya price dan volume saja, tapi apakah yang lain-lainnya, kadang-kadang kita tidak dapat informasi, kadang ada yang dulu sudah kadang ya, jadi saya tidak bisa juga ngomong pasti. Jadi dia well informed, biasanya mereka high degree, kemampuannya, skillnya, atau robotnya, atau datanya, atau mereka langganan Bloomberg terminal ya. Bloomberg kita juga susah juga ya, retail mau belanja langganan Bloomberg terminal. Mereka strong market, strong holder dari teori ya, karena mereka strong sebab berada di posisi yang benar dengan market. Kapan akumulasi benar mereka akumulasi, kapan marking up mereka benar mereka. Kadang tahap kita lagi distribusi malah kita beli sahamnya gitu. Padahal sudah masuk tahap distribusi, kita malah akumulasi. Jadi begitu ya. Nah, biasanya karena ini capital market, dia large ya. Large. Jadi salah satunya yang membuat mereka strong adalah duitnya besar. Bisa triliunan ya. Kita paling 5 juta, 10 juta, paling besar 1 juta, itu udah besaran kita rasa. Orang bilang aku 1 miliar sudah besar, tapi ada yang 5 triliun gitu. Jadi pembedanya di sini. Nah, itu strong hand.
Kalau secara teori backhand itu adalah kita sering salah informasi, kita kemakan berita, kita ikut pom-pom, kita ikut analis orang, kita tidak punya second opinion. Pokoknya inilah ya, dari pakai berdasarkan insting tanpa data, tanpa analisa. Jadi biasanya ini mereka ini beli baru bertanya, baru analisa. Biasanya di atas ini analisa dulu, baru beli. Kalau di bawah ini, misalnya dia beli saham apa ya, saham truk misalnya, truk. Begitu dia beli, turun. Setelah beli baru dia tanya, kenapa ya turun? Jadi setelah beli baru banyak, barulah cari berita, baru analisa, gini. Tapi pas beli ya beli gitu. Seadanya saja mungkin. Nah, tapi pembeda gitu ya. Jadi informasinya kurang lengkap. Biasanya dia informasi salah atau kurang informasi. Orang sudah pakai teknologi canggih, sudah pakai RRG, sudah pakai macam-macam, dia masih pakai baca berita misalnya ya, berdasarkan yakin kok laporan keuangannya bagus misalnya gitu, tapi kena trap dia bisa jadi. Bukan berarti jelek ya baca laporan keuangan, kadang-kadang gini, laporan keuangan Q3 itu datangnya telat gitu deh, 4 bulan kemudian baru keluar gitu. Sementara informasi sepergelintir orang bisa dapatkan informasi cepat, atau dari price discount everything, price-nya sudah turun duluan. Kita baru dapat laporan Q3-nya setelah sekian lama, padahal dia sudah beraksi duluan. Itu maksudnya. Umumnya wrong side ya, under pressure, kalau harga berlawanan kita stres psikologinya. Biasanya kena psikologi. Maksudnya gini, Bapak Ibu, kadang-kadang kalau retail itu, atau kita ya, atau saya juga itu, harga naik sedikit. Oh, ini masuk naik tinggi lah, orang lain pada beli. Nah, saya beli juga, yakinlah itu berita juga masih bagus, saya beli. Tapi ternyata saya masuk ke fase yang salah, sisi yang salah. Padahal di sini sudah masuk mulai sign of weakness atau distribusi. Saya buy. Buy-nya harusnya kan diakumulasi gitu. Atau dia masih naik. Nah, saya ragukan, wah ini sudah masuk distribusi nih, saya jual. Naik sedikit, turun, oke benar. Naik kencang. Udah panik lah saya beli lagi. Jadi kita sering salah posisinya. Saat masih marking up, kita sudah jual padahal masih naik tinggi gitu. Itu dia ya. Umumnya undercapitalized ya. Umumnya kapitalnya kecil dibanding fund manager ya. Fund manager itu bisa triliunan, berapa miliar, ini ya 200 miliar, 300 miliar, 500 miliar, kita cuman 10 juta, 100 juta gitu, 50 juta, itu makanya di situ bedanya ya. Nah, dan kalau loss kita terasa banget gitu. Misalnya kita uang 5 juta, kita loss 2 juta. 2 juta terhadap 5 juta ini duit kita tinggal 3 juta, terasa banget hilangnya. Tapi kalau yang punya uang 1 miliar, kehilangan 2 juta itu kecil. Itu dia bedanya ya. Jadi bedanya di situ. Baik, ini namanya tutorial jadi santai Bapak-Ibu ya. Oke, ini contohnya ya. Kita tadi udah belajar struktur marketnya. Jadi kita kalau lihat di sini, ini adalah taruhlah marking up, di sini adalah distribusi, karena sudah terjadi kita bisa tahu nih marking down. Nah, di antara sini ada sinyal-sinyalnya Bapak Ibu ya. Kita lihat di chart VPA ini, chart yang saya pakai. Ya, di sini ada yang mau kita bahas adalah di sini VPA signal, ada warnanya ya, ada warnanya sesuai dengan kondisi terakhir atau yang mana dipilih. Kebetulan ini adalah warna merah, saya pick yang ini. Ini saya pick nanti yang ini ya. Nah, kalau VPA sinyal itu gampang saja Bapak Ibu. Kalau dia berada di atas, itu adalah indikasi sign on weakness. Dia naik ke atas, ada sinyal, dia indikasi mau turun, ada sinyal indikasi mau turun. Karena ada candle by candle. Ya, tapi kita harus tepatkan posisinya pada struktur wake off. Kalau Bapak Ibu lihat dulu struktur wake off-nya ada di mana.
Jadi ini ada indikasi sinyal karena dia candle by candle di sini. Misalnya ini ada di sini Bapak Ibu di bawah. Kalau udah berada di bawah sinyalnya ini di bawah sini berarti dia adalah sinyal sign of strength. Kalau dia keluar kadang-kadang tergantung ya sinyal berikutnya apa. Ini misalnya ada sinyal dia mau menguat gitu. Candle by candle. Nah, kalau VPA itu sinyalnya di sini, ya misalnya ini ya, ini adalah sinyal di sini. Saya klik di sini, ada sinyal. Sinyal ini adalah namanya potensial buying climax misalnya ya. Climax. Kita lihat volumenya. Seperti itu. Nah, biasanya kan ada yang tidak punya ini misalnya gini, dia tidak ada sinyal. Berarti volumenya juga tidak mengindikasikan sinyal-sinyal volume price analysis. Kadang dia juga numpuk seperti ini. Ini adalah confluence. Tadi saya sudah jelaskan confluence ya. Confluence. Jadi dia confluence dan dia banyak gitu. Biasanya dia mau naik kencang gitu. Ada yang cuma satu tapi dia signifikan sekali volumenya, maka dia valid ya. Kita lihat sinyal terakhir ya gitu. Nah, ini ada warna-warna yang saya akan jelaskan. Itu dia VPA signal. Contohnya harus ditempatkan di market structure. Walaupun dia sinyal candle by candle harus ditempatkan di market structure. Baik. Nah, sinyal of weakness kita akan bahas. Sign of weakness adalah sinyal yang mengindikasikan suggesting bahwa terjadi pelemahan buying pressure. Apa akibat dari sinyal buying pressure? Maka selling pressure-nya meningkat ya, bisa dua. Pertama, buying pressure-nya meningkat tapi selling bearish pressure-nya tidak muncul, atau kemunculan dari bearish pressure. Maksudnya gini, tenaganya habis tapi seller belum masuk, itu satu. Tenaganya kehabisan karena dilawan oleh bearish atau seller. Jadi dua kondisinya. Dia spesifik ya Bapak Ibu, at the time. Dia membahas kalau sinyalnya itu membahas candle by candle. Jadi kalau ada sinyal pada saat itu ya. Jadi kalau saat itu kayak sinyalnya muncul, sign of weakness, pelemahannya saat itu ya. Kita lihat candle berikutnya maksudnya. Dia butuh konfirmasi. Ini maksudnya butuh konfirmasi. Dia spesifik chart. Ya, kalau sign of weakness itu munculnya adalah kemunculan distribusi ya. Biasanya masuk zona distribusi. Jadi ada sign of weakness, baru kemudian dia masuk ke zona seperti inilah ya. Sign of weakness, lalu ini zona distribusinya dia masuk ya. Oke, gitu. Dan menandakan reversal. Jadi sign of weakness itu menandakan akan masuk ke reversal ya. Setelah distribusi kan kita masuk ke marking down. Ya, confluence sinyal dengan high volume, stronger sinyal. Jadi Bapak Ibu kalau melihat sinyal yang dalam satu candle ada 2 atau 3, itu confluence. Tapi lihat volumenya dulu ya. Validasinya adalah volume. Kadang-kadang ada 1 sinyal, ada 2 sinyal, ada 3 sinyal. Volumenya juga besar, itu berarti strong. Oke. Nah, seperti saya sampaikan Bapak Ibu wajib menonton analisa volume price analysis. Untuk sign of weakness ini beberapa sudah saya bahas detail teorinya, bagaimana terjadinya ya, seperti volume price analysis part 3 untuk sign of weakness. Jadi kita ada afters bar, buying climax. Ini proses terjadinya seperti apa? Bapak Ibu stop dulu video ini kalau belum menonton part 3-nya. Karena tidak ada, akan sulit. Nanti Bapak Ibu bertanya, lah ini kok berbeda ya maksudnya gitu. Maksud saya Bapak Ibu menemukan di chart lain yang berbeda. Tapi untuk itu Bapak Ibu harus paham bagaimana terjadi afters bar, buying climax. Karena di sini hanya membahas sinyalnya. Oke, kita masuk pertama ke sinyal VPA. Pertama adalah afters bar. Afters bar sinyalnya adalah ini. Segitiga ya. Red down triangle, letaknya di atas. Dia terjadi saat posisinya uptrend. Kalau ada downtrend, Bapak itu alasannya Bapak Ibu harus menonton volume price analysis part 3. Dia terjadi uptrend, dia high volume ya. Indikasinya weakness ya, sign of weakness.
Dia bisa dikombin dengan sinyal of weakness lainnya. Di sini bisa ada bulat, ada apa ya, macam-macam. Jika terjadi uptrust, jadi kita harus, yang pertama kita perhatikan adalah stop loss level kita. Oke. Karena kadang-kadang uptrust ini karena volumenya sangat besar, dia bisa turunnya sangat tajam ya. Jadi jangan turunnya sangat tajam. Jadi kita perlu attention terhadap stop loss kita. Dia ada sinyal-sinyal yang kuat karena indikasi bearishness. Oke, itu uptrust bar, singkat saja. Detailnya Bapak Ibu nonton di part 3 atau baca bukunya. Nah, di mana chartnya dia biasa sinyalnya seperti ini. Sinyal uptrust bar, sure of sickness, yakin ya, sign of weakness, very high volume syaratnya. Nah, ini dia sinyalnya. Dan kadang dia confluent dengan yang lainnya, maka semakin kuat. Bapak Ibu nanti cek volumenya besar ya, seperti itu. Contohnya itu. Nah, ini untuk sampelnya saya berikan contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah saham ISAT 1 Desember, sebelum dia terjun tajam, dia sudah ada sinyal dulu. Uptrust bar juga ada di sini, volumenya juga besar di atas rata-rata. Oke, jadi dia mengatakan uptrust bar, sign very high volume, confirm weakness, bla 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 bla, karena dia confluent dengan sinyal lainnya. Karena dia di atas berarti sign of weakness Bapak Ibu. Nah, ini jadi petanda yang bagus ya. Jadi kita lihat, oh berikutnya ada lagi confirm sell, sinyal VBA berikutnya. Setelah itu ya terus ke bawah sampai ada sinyal valid berikutnya ya. Oke, jadi Bapak Ibu juga jangan lupa nonton tutorial VBA part 1 part 2 untuk mengetahui apa itu up bar, apa itu up volume ya. Intinya Bapak Ibu wajib nonton tutorial mid-year 2021 karena di situ jelaskan detail. Baik, berikutnya saya tidak akan pakai chart lagi supaya waktunya cepat. Nah, VBA kedua adalah pseudo uptrust. Pseudo uptrust ini mirip dengan uptrust tapi dia volumenya tidak setinggi uptrust. Sinyalnya adalah kotak warna biru, square blue warna biru, dia sign of weakness, sama terjadinya, tapi dia low volume bedanya. Relatif terhadap uptrust bar ya. Nah seperti ini Bapak Ibu, dia sinyalnya setelah terjadi itu dia baru turun ya. Biasanya dia volume less than average ya, spread juga below. Biasanya seperti itu. Kalau ketemu ini juga siap-siap karena dia sinyal yang kuat, tetapi tidak sekuat uptrust bar. Sebab apa? Volumenya. Berikut ada buying climax. Buying climax ini adalah sign of weakness yang terjadi sebelum sinyal kuat lainnya. Jadi lagi greedy-greedy-nya. Ini lagi greedy-greedy-nya, lagi sayang-sayangnya ya, keluar sinyal dia. Too greedy. Sinyalnya adalah black down, triangle warna hitam di top. Dia ini adalah fast, cepat. Biasanya dia buying climax adalah hentakan terakhir dari market maker untuk mengangkat harga. Supaya apa? Panik ya, panik FOMO gitu. Heavy buying dia, volumenya biasanya sangat besar, sangat cepat juga, volume besar, sangat cepat. Tiba-tiba diikuti oleh steep correction. Nah, jadi Bapak Ibu wajib melihat next bar-nya apa sebagai validasi. Kalau dia masih candle buying climax berarti masih naik gitu. Ini adalah lampu sennya ya, lampu sen akan turun. Belum tentu turun, tapi kita lihat dia lampu sen. Kayak naik motor ya, dia sen kiri, kadang dia sen kanan juga, belok kanan, gitu. Nah ini dia potensial buying climax, jadi dia naik kenceng sekali, Bapak Ibu, fast dia. Lalu biasanya candle berikutnya ada uptrust bar atau macam-macam ya, dengan sinyal yang banyak biasanya 3, 2, confluent baru dia turun ya. Namanya potensial buying climax ya. Ingat kalimatnya di sini adalah potensial ya. Kalau nampak potensial bisa juga masih potensialnya tidak potensi. Jadi harus dilihat candle next-nya apa gitu. Seperti ini hanya bisa Bapak Ibu lakukan dengan jam terbang nih, banyak-banyak buka chart VBA, banyak-banyak analisa. Like-nya adalah high volume down bar. Jadi ini biasanya konfirmasi. Jadi dia terjadi setelah tadi namanya buying climax atau yang lainnya. Dia sinyalnya
warna merah garisnya, isinya warna kuning, segitiga terbalik, biasanya sudah naik dengan sinyal yang besar, sudah naik, lalu tiba-tiba sekarang turun dengan volume besar lagi. Ini menandakan indicate weakness, uptrendnya mungkin selesai, dia trend reversal ya, jadi sudah berbalik. Nah, seperti ini, naik, dia lawan, ya itu turun. Sinyalnya warna kuning segitiga di atas. High volume down bar after up move on high volume ya. Jadi dia syaratnya high volume. Kalau price action mungkin mereka tidak mempedulikan volumenya. Kita volume price analysis memperhatikan volume. Berikutnya adalah down bar after uptrend bar. Ini adalah konfirmasi, biasanya terjadi setelah uptrend bar. Umumnya ya, dan biasanya karena dia after uptrend bar, dia tidak ada selain di uptrend bar. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada uptrend bar, kemudian melihat sinyal segitiga kecil di atas kecil ini, relatif kecil dibandingkan segitiga uptrend bar, maka confirm ya. Ini adalah jebakan Batman ya Bapak Ibu. Jadi kita sudah naik ke atas, biasanya dimatikan dengan candle ini. Ya seperti ini dia. Ada uptrend bar divalidasi oleh ini. Down bar. Ya down bar after uptrend bar. Jadi Bapak Ibu, lagi-lagi saya sampaikan, tonton tutorial volume price analysis part 2 kalau nggak salah untuk yang mid year 2001 ya. Di situ ada pemahaman tentang up bar, down bar, spread, terus up volume, apa itu up volume, apa itu down volume, terus ya banyaklah istilahnya ya, validasi, anomali. Kalau Bapak Ibu belum nonton itu, jangan lanjutkan VBA signal, nonton dulu nih ya, nanti di atas sini ada sinyal-sinyalnya, linknya ada di YouTube ini nanti. Berikutnya adalah sell condition. Dia ada konfirmasi Bapak Ibu. Jadi mungkin setelah ada sinyal-sinyal yang kuat, dia muncul. Sinyalnya adalah tanda panah. Orange down arrow ya. Jadi dia warna orange turun, possible end of trend, sudah start down trend ya. Biasanya dia muncul setelah sinyal-sinyal kuat, uptrend bar, pseudo bar ya, high volume down bar sebagai konfirmasi of weakness. Dia confirm. Oke, syaratnya adalah high volume juga. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi sudah ada sinyal dulu. Ini sinyalnya macam-macam. Kalau yang ini adalah dia double ya, dia double. Nanti ada juga setelah ini. Ini ada sinyalnya. Tanda panah, dia konfirmasi. Jadi sudah down bar, dia konfirmasi akan turun. Downtrendnya konfirmasi, start downtrend. Oke, walaupun nanti di sini ada sinyal-sinyal ini, ya kita lihat lagi apakah dia ada sinyal lainnya seperti ini, breakdown bar, downtrend, maka valid lah ini. Oke, itu sinyalnya ya. Saya membahas sinyal, tidak membahas struktur bagaimana kalau dia ini, bagaimana kalau dia itu. Berikutnya adalah fail move up ya. Sinyal adalah segitiga lingkaran merah. Candlenya bearish biasanya. Jadi sudah ada bullish, baru dia bearish. Dia merah sendiri ya. Jadi dia reversal, bearish sign. Spreadnya di atas rata-rata menyatakan bahwa effort move up. Ini candle hijau, misalnya ini adalah bullish, bullish, bull, tiba-tiba dimatikan oleh candle warna merah ini dengan titik hijau di atas, berarti bull ini fail. Volumenya besar ya. Itu dia menyatakan bearish sign. Mungkin akan membentuk seperti bearish engulfing. Kalau bearish engulfing nanti padanannya ada lagi ya, beda. Ya seperti ini Bapak Ibu. Nah, move up, fail, ada tanda ini. Ya. Maka dia turun. Effort to move up, fail, bearish sign ya. Oh, ini kadang-kadang volumenya low juga nih. Lihatlah. Oke, ketiga adalah effort to
fall bar. Nah, ini ada effort to fall bar. Effort to fall bar adalah dia bearish sign. Biasanya setelah sinyal-sinyal sign of weakness, sinyal-sinyal indikasi awal, dia adalah validasinya. Bearish candle, spread wide, dia rata-rata, volume juga ada rata, biasanya di awal-awal marking down. Jadi dia begini, ini umumnya dia candle merah, di tengahnya sinyalnya warna oranye. Nah, ini juga ada bearish, jadi dia effort to fall bar. Istilahnya adalah candle ini upaya untuk bearish ya. Candle ini bearish bear, bearish candle, bearish candle. Intinya ini bearish candle. Tapi volumenya besar gitu. Above average biasanya volumenya. Nah, ini namanya bearish to bar reversal atau ada yang menyebutnya bullish engulfing kalau dia sampai bawah. Tapi kalau di sini bearish to bar reversal lah ya, kereta api, pattern rel kereta api. Dia lingkaran merah tapi kosong. Bearish candle terjadinya di uptrend, naik, dia juga muncul. Sama seperti tadi, cuman ini sinyalnya lebih rendah, lebih lemah dibanding tadi. Sign of weakness. Kalau tadi kan ada yang di atas tuh, nih, move up file. Sama dia, tapi dia kosong. Volume juga ditemukan di marking down, seperti ini. Ya, kadang-kadang disebut bearish engulfing, tapi karena kita berkaitan dengan volume, dia ini disebut dengan two bar reversal. Dia mereverse candle sebelahnya. Kalau yang tadi kan tidak peduli ya, sebelahnya seperti apa. Kadang-kadang dia numpuk ya, kadang-kadang numpuk, keluarnya numpuk. They move indicate weakness, two bar reversal on high volume ya. Ini ada variasinya macam-macam ya. Bapak Ibu, ada warna kuning dia nanti. Oke, terakhir saya rasa ini no demand in uptrend. Jadi in uptrend dia kehilangan demand, atau kalau dia lagi bearish tidak ada demand, wajar ya. Kalau bearish harusnya dia adalah memang supply lebih besar. Nih dia uptrend tidak ada demandnya, tidak ada. Belum tentu supply-nya ada gitu maksudnya. Nah, ini Bapak Ibu silakan tonton volume price analysis bagian ketiga. Ya, orange square in top. Jadi sinyalnya adalah orange. Spread-nya sangat narrow, tidak besar, low volume. Kalau ini terjadi Bapak Ibu lihat, apabila marketnya masih kuat, maka uptrend masih kuat, maksudnya dalam fase marking up, maka dalam beberapa candle berikutnya kita akan melihat adanya sign of strength masih ya, belum, tidak valid weakness-nya. Karena ini paling susah ini. Karena dia tidak ada demand, belum tentu tidak ada supply-nya gitu. Supply-nya mungkin belum ada. Ya, jadi yang mungkin adalah ya setelah ini ada down bar dengan narrow spread ya, dengan kecil, dengan spread yang kecil, closingnya di middle atau atas, atau down bar low volume. Kalau udah down bar low volume ya no demand karena ada low volume. Kalau tidak paham baca bukunya, Bapak Ibu tonton yang ini ya. Nanti insya Allah untuk ini memang agak susah, yang no demand, no supply itu susah karena volumenya rendah. Tidak, rata-rata munculnya dengan tidak signifikan. Kita harus bandingkan dengan beberapa candle setelahnya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu ya. Ini dia mengatakan no demand tapi dia masih naik, lalu kemudian setelah berapa kemudiannya turun ya. Biasanya warna kuning. Kalau yang warna-warna kuning ini tidak kuat ya, tidak kuat ya. Kadang-kadang dia membingungkan. Tapi teorinya ada, no demand, no supply itu ada. Oke, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Tutorialnya hampir 1 jam. Silakan Bapak Ibu setelah ini nonton untuk part yang keduanya. Saya akan persiapkan untuk tutorial akhir tahun, untuk mengisi libur akhir tahun Bapak dan Ibu. Itu saja bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat berlibur dan selamat menonton yang untuk bagian keduanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.